abang. Aku nyanyi jadi nggak konsen abang kalau kayak gitu caranya. Ini kan lagu sedih, kekasih terakhir. Abang gleyek. Jadi aku tuh jadi nggak kuku gitu loh bang. Mengharap gantiin. Enggak. Gimana ya? Bang, maaf, tadi gue lihat dari belakang, ini lagu kan sedih. Dan gue kan tahu kehidupan, karena gue sama Janet lumayan dekat. Jadi gue tahu gimana Janet saat ini sedang berjuang supaya bisa bahagia lagi. Tapi pas gue perhatiin abang Janet lagi nyanyi nih, abang kan meluk dari belakang, tangan kan ke pinggang, turun mulu ke bawah, Oke, di Hotman Paris Show malam hari ini pemirsa, selamat malam. Kita jumpa kembali bersama dengan pengacara nggak kaleng-kaleng, pengacara paling viral setanah air, Hotman Paris Utapea. Baik, dan bersama dengan tamu kita akan membahas kehidupan sang biduan. Ini dia sudah nyanyi bersama dengan kita, Jenita Janet. Ya. Aduh, gimana bang? Oke, masa susah kamu tahun berapa waktu kau belum terkenal? Aku tuh dari mulai keluar SMA itu udah mulai mandiri bang. Mulai kamu punya manajer yang kemudian jadi suami kamu tahun berapa? Oh kalau itu, jadi sebelum aku ngambil suami jadi manajer, aku tuh ikut audisi dulu. Jadi masuk salah satu duo dangdut. Namanya Duo Racun. Terus aku dikontrak selama 3 tahun, tapi 6 bulan ternyata harus putus kontrak. Itu akhirnya karena aku harus meninggalkan suami, keluarga. Suami? Berarti kau udah punya suami sebelumnya? Iya, udah nikah. Udah nikah di... Jadi sebelum ketemu manajer yang kemudian suami kamu, kau sudah punya suami? Suamiku yang itu. Jadi sebelum suami saya menjadi manajer, bang, aku nih sebenarnya udah nikah di 2010. Sama orang lain? Sama dia. Oh, sama dia. Tapi aku harus meninggalkan dia untuk ngejar karir aku di Jakarta, yaitu jadi... Kenapa dia nggak ikut? Pada saat itu ada permintaan dari manajemen. Nggak boleh bawa cowok gitu? Iya, nggak boleh bawa suami. Akhirnya kau ke Jakarta. Terus apa yang terjadi? Aku meninggalkan dia hampir 1 tahun. Tapi dan di Jakarta penuh dengan percowokan atau? Enggak, ternyata ya namanya mungkin proses untuk mencari karir yang nyaman. Akhirnya kau ketemu jodoh cowok juga di Jakarta? Enggak bang. Jadi, karena aku tuh tipe orang yang fokus gitu. Aku pengen selama setahun kau di Jakarta tanpa suami kau setia? Nggak yakin gue. Serius? Ini mah abang mah. Penyanyi dangdut di awal karir yang dipertontonkan banyakkan keseksian tubuhnya. Dan godaannya banyak sekali. Jadi kau bilang setahun penuh tidak ada godaan dan tidak kau terima, saya kurang yakin. Godaan sih banyak abang, apalagi pada saat itu kan aku duo dangdut kan. Harus seksi, terus aku masih ngikutin ke permintaan. Kau jujur deh, selama itu ada memang terjadi sesuatu dengan cowok-cowok di Jakarta? Enggak ada. Ada sempat tergoda nggak Jen? Oh, kalau rayuan godaan itu banyak, kayak yang mengiming-imingi kayak udah nggak usah capek-capek, pengen apa sih gitu, pengen mobil apa segala macem gitu. Kalau lagi nyanyi keluar kota disangkanya penyanyi dangdut tuh bisa. Tapi total kau tidak pernah tergoda dengan pelukan? Tidak pernah abang. Oke, kemudian kenapa kau menceraikan suamimu? Katanya kau yang diceraikan dulu, mau ditalak? Oh, aku kemarin yang gugat suami. Sebelumnya katanya kau pernah ditalak sama suami, kenapa? Iya, karena dulu ya itu tadi, karena aku jarak jauh LDR kan di Jakarta, terus aku nyanyi dangdut terus kesana kemari kan, jadi kayak mungkin banyak persepsi atau enggak ketakutan dia yang nyangkanya. Dan kemudian sekarang kau lagi ajukan gugatan cerai. Kenapa? Sesudah kau kaya, sesudah kenal konglomerat di Jakarta, mau kau lupakan teman setia yang lama? Nggak ada sih, sebenarnya nggak ada laki-laki lain dalam kehidupan aku. Aku cuma ingin cari kayak apa sih yang aku cari selama dalam berumah tangga, aku belum dapat itu gitu kayak. Apa yang kau cari? Anak? Aku nih sama suami tuh sudah berkorban waktu selama 7 tahun. 5 tahun pertama aku pakai program KB. Karena pada saat itu aku masih merintis karir kan abang. Aku tuh pengen punya rumah tangga yang mandiri, nggak tergantung sama orang tua dan suami. 2 tahun terakhir sudah dibuka KB-nya? Enggak, 2 tahun terakhir ternyata aku dapat kemarin itu kontrak sebagai brand ambassador salah satu produk dan nggak boleh punya. Joget-joget ya? Nggak boleh hamil juga? Iya, jadi aku lanjutin tuh si KB-nya sampai detik ini. Pas kemarin, November kemarin mau aku buka tuh. Ternyata aku harus berpisah dengan suami abang. Jen, sorry, berarti kan sepanjang karir kamu sebetulnya kalau kita dengar dari cerita Jenita nih ya barusan, sebetulnya yang banyak berkorban kayaknya dari pihak suami gitu loh. Ditinggal, harus LDR dari istri, terus kamu bilang kamu pengen punya anak tapi karena kontrak kamu nggak memungkinkan. Jadi sebenarnya kayaknya kalau dari cerita kamu, si suaminya lebih banyak berkorban gak sih Jan? Atau enggak seperti itu? Suamiku bareng sama aku kan. Mengikutin jadi akhirnya? ya dari 5
5 tahun pertama aku masih kayak nyari karir dulu nih, nama aku dulu yang besar. Nah setelah itu aku lanjutin bersama suami di Jakarta. Jadi kamu KB itu untuk dia? KB itu untuk karir kita sih sebenarnya, untuk kerjaan. Tapi keputusan berdua? Keputusan berdua tentunya. Bukan karena petualangan kamu dengan cowok lain? Enggak bang, kan nanti juga susah. Nanti ayahnya siapa dong? Bapaknya siapa? Hanya dia nih jago nih. Tapi mendingan sendirian aja Beb, aku dukung sendiri lebih bahagia. Emang iya? Iya. Tapi ada yang backup nggak di belakang? Bagus. Sendirian lebih enak, ada yang backup nggak di belakang? Jadi kamu sekarang yang balik gugat cerai suami karena apa? Karena kau lihat terlalu banyak orang kaya di Jakarta, kenapa harus pakai yang mantan manajer kamu atau gimana? Enggak sih abang, sampai detik ini aku belum ada calon. Ya kenapa kau cerai? Ya karena itu tadi, karena aku harus tegas terhadap hidup aku. Jadi aku dari kemarin-kemarin itu apa yang kurang dari dia? Mendahulukan kebahagiaan orang terus. Ya apa yang kurang dari dia? Aku belum mendapatkan ketenangan. Hepeng, duit? Ketenangan hidup aja bang. Hepeng, duit atau apa? Duit, karakter, sifat, apa aja? Duit kurang? Lebih sifat bang. Sifat? Iya. Yang benar. Bang, tapi bener loh, kadang-kadang tuh orang tuh kan kelihatnya cerai gitu ya, selingkuh, enggak juga, kurang uang enggak juga, kadang-kadang karakter. Emang ada penyanyi dangdut yang total tidak minimum lurus gitu. Ya lurus jalan hidupnya. Coba. Ini di depan abang ini. Hah? Ini di depan abang orangnya. Biasaan banget, ngomong-ngomong, pandang-pandang, pakai tangan ngerabak kemana-mana. Aduh, capek. Ya abangku ini. Soalnya terlalu indah untuk benar gitu loh. Iya, terus gimana dong? Tapi emang nih anak bang, kalau gue perhatiin kan gue sering kerja bareng dia. Dia tuh emang orangnya kalau abis kerja, dan kan selalu bareng sama lakinya. Saat mediasi, Alif ini tetap bersikukuh. Ya ini adalah masih suami saat ini kondisinya ya. Suami dari Janet, Mas Alif ini masih bersikukuh ingin mempertahankan rumah tangga kalian. Tapi Janet katanya tetap kekeh juga bang untuk pokoknya mau bercerai. Bang, gue nanya lu kan sudah menangani berbagai macam kasus. Kalau perempuan dalam rumah tangga sampai udah kekeh segitunya mau pisah, itu biasanya kenapa sih bang? Ya, berarti sudah tidak ada lagi yang diharapkan. Dia sudah tidak bahagia. Makanya dari tadi saya tanya apa memang dia menghasilkan, dia sanggup nggak membelanjain kamu? Wanita terutama adalah dari laki-laki itu tidak ada harisma kalau nggak sanggup membiayai wanitanya. Jawab jujur, kau dibiayai suami nggak selama ini? Atau kau yang membiayai suami dengan cara gaji, misalnya sebagai manajer? Iya, aku gaji dia sebagai manajer. Itulah. Jadi rata-rata saya melihat kalau si istri yang membiayai menggaji suaminya biasanya kurang apa itu, ada rasa respect. Ya semuanya lah, termasuk rasa itu juga jadi kurang. Karena kan jatuhnya kan Mas Alif berarti jadi pegawai employee. Benar, itu yang bikin terutama. Aku sih berpikir gini, daripada aku ngambil orang lain gitu. Dengan suami sendiri terus bisa barengan sama-sama. Sebenarnya bukan lebih ke materinya. Tapi sebenarnya nggak juga loh bang. Ada juga artis-artis kayak Mama Ute, Ruth Sahanaya itu kan Papa Jeffrey itu jadi Jeffrey Waworuntu itu menjadi manajernya. Tapi bukan berarti karena Jeffrey Waworuntunya nggak ada kerjaan, tapi emang untuk mensupport karir istrinya. Tapi sampai sekarang bisa everlasting juga. Berarti bisa juga dong ya bang? Ya tapi itu jarang. Satu di antara sekian. Ya. Jadi masuk kamu sekali sampai sekarang kamu masih untouchable, tidak tersentuh. Belum membuka diri aja mungkin apa? Apakah kau membuka diri begitu gua jemput pakai Lamborghini? Enggak juga bang. Apa yang membuat kau Apa yang membuat kau agar membuka diri terhadap laki-laki? Semua aku punya. Tipe laki-laki seperti apa yang akan bikin lo akhirnya buka hati, Jen? Yang saya tidak punya hanya six pack. One pack. Apa yang kau bau? Aku ngelihat ada laki-laki yang bisa bikin aku yakin, bikin aku tenang. Udah pasti Hotman Paris melindungi kamu. Apa lagi? Ya, laki-laki itu harus bisa meyakinkan aku bahwa aku tidak usah khawatir dengan dunia ini. Udah pasti, udah pengacara lagi. Udah pasti lah gue lindungi. Apa lagi? Hanya itu doang? Ya itu tadi lah. Oke. Itu tuh kan aspeknya banyak abang, nggak cuma dari materi tapi dari sifat dia sendiri, bahwa nggak akan bikin aku khawatir, otomatis dia juga harus baik, nggak bikin aku cemas kayak gitu. Jadi aspek itu tuh. Boleh tahu nggak Beb, sifat apa yang bikin gak nyaman gitu?
Sifat yang bikin gak nyaman adalah laki-laki yang gak bisa dipegang omongannya. Ih serem. Misalnya bidang apa? Nah misalnya omongannya kayak, aku janji aku tuh akan bahagiain kamu, tapi belum apa-apa udah bikin nangis kayak gitu. Ya itu terlalu umum. Misalnya apa? Nggak bisa kau beliin baju yang bagus atau apa? Apa terutama? Nggak bisa shoppingin kamu? Laki-laki yang tidak bisa memprioritaskan aku. Pasti perempuan ingin diprioritaskan. Perempuan tuh pengen jadi nomor 1, Bang. Iya, mungkin kalau dia sangat mencintai, pasti dia akan takut kehilangan dan memprioritaskan. Semua saya janji saya laksanakan. Semua akan dilakukan oleh Abang. Dan kata-kata itu diberikan bukan hanya pada satu wanita, tapi pada setiap wanita yang deketin sama dia. Semua pada nagih janji. Nih, karena aku sering ketemu juga sama Mas Alif ini, gue nggak tahu ya, kan kita nggak tahu dalamnya rumah tangga setiap orang. Cuma maksudnya ngelihat Janet tuh, Janet kerja iya, kerja keras iya, cantik iya, seksi iya, mengutamakan karir dan semua iya. Apa ya Bang kira-kira kurangnya ya? Saya yakin kalau laki-laki sudah tidak punya harisma dan wibawa di depan istri, maka semuanya aspek dari istri itu akan berkurang, termasuk rasa nafsu di ranjang pun berkurang. Karena apa? Ngaruh ya Bang? Berpengaruhi lah. Kalau seseorang itu tidak berharga di depan kita, biasanya kita pun akan juga tidak nafsu sama dia. Otomatis itu. Kadang-kadang kita nafsu sama cewek kan gara-gara pintar, gara-gara apa? Lu nafsu sama cewek gara-gara pintar? Ya lu nafsu sama gue, ini gila ya kenapa? Baik pemirsa, tahan dulu. Jangan kemana-mana. Opung Hotman Paris dan si Nenek akan segera kembali lagi bersama dengan Biduan Cerita Janet tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Waktu kebersamaan kita yang sekarang udah gak bisa lagi. Stop untuk saling menyakiti, itu aja.